Malah
bersuka dalam Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Yakin Bapak Ibu, aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menara perlindungan hidup kita. Bersama Dia selalu aman. Amin. Amin. Kita mau percaya berjalan di dalam Tuhan. Senantiasa ada jalan keluar bagi hidup kita. Aman. Tuhan juga jalan. Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Apapun itu. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada yang mau menyaksikan kita kasih Tuhan pagi hari ini. Saya rindu ada yang menyaksikan gitu. Berkata yo, limpah. Oh, mau ngasih. Terima kasih pagi Bapak Ibu saudara. Jadi ini apa itu kesaksian berkat luar biasa yang Tuhan berikan pada kami keluarga. Itu sebenarnya sudah 11 tahun yang lalu, baru hari ini. Jadi kan dulu jadi bapak saksian sampai baru sekarang bapak saksian. Jadi proses kelahiran anak saya yang pertama Alvito itu sangat luar biasa, berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Anak saya pertama itu proses pertama Selasa tanggal 26 Mei 2015 itu istri saya udah Selasa pagi udah sakitan ya karuan. Nggak pernah melaku karena dulu istri saya kan kerja, jadi nggak pernah jalan-jalan lah. Istilahnya bayinya juga sungsang kondisinya terakhir di USG itu. Terus saya Selasa pagi itu tetap kerja, Selasa pagi periksa di panti, saya udah bukaan satu, terus pulang dulu. Tapi saya kerja juga gak tenang, akhirnya saya titipkan di mertua, di ibunya Mbak Sasa di sini, saya titipkan. Kalau ada apa-apa kan langsung kerja. Terus Selasa malam saya pulang kerja, persiapan malam diantar ibu ke Panti Waluyo Selasa malam. Selama semalaman itu seraleren Bapak Ibu. Lalu dia lalen sampai nangis terus belas, lalen belas saya juga nggak bisa tidur. Di sini rasanya tiba ngancam proses lahiran. Nanti saya itu sebenarnya sesar wae, setelah kuat nyawa sebenarnya sesar wae dok, yang biar rumah sakit pokoknya sesar harus benjang rampung lah. Katanya dia sendiri bayinya normal, dari rumah sakit juga. Wes boy ditungguin mah kayak gini prosesnya. Cuma saya kan jadi semalaman serai sama pemuda, serai sama bos, nangis terus itu. Sampai pagi itu terus dari puji Tuhan keluarganya sini banyak kan, dari kakak-kakaknya semua nemenin, terus dari terakhir juga ke sini. Terus jam 10-an itu udah proses masuk ke ruang persalinan. Ya selama banget itu sana saya sampai bukaan tempat itu saya udah gak kuat saya udah kuat pikir saya maksudnya rata kilus bingung aku bicara sama dokter dok SBG sesar wae lah gitu. Wes iso mas itu. Nah akhirnya ya wes saya udah keluar, intinya saya pasrah Gusti ini memang apa itu. Saya percaya kau pasti akan memberikan terbaik buat kami, anak keluar dengan sehat, istri juga sehat. Terus posisi jam 1:30 setengah 2 saya di depan, saya di dalam ditemani kakak-kakaknya. Nah ini lahir itu yang udah lahir, itu udah lahir, tapi posisinya uranan nggak nangis dia. Nggak nangis, malah Pak ini nangis. Jadi posisi tele-tele gitu, udah nggak ngapa-ngapa yang menang tahu saya itu. Aku lihat di gendong itu, dimasukkan ke ruang ICU-nya bayi. Terus aku bilang itu anakku kapan ini ya? Terus saya gagas istri saya. Kita gagas anak saya
kasih tahu sama, pokoknya dia nggak ngasih tahu sih, pokoknya langsung ditindakkan gitu. Terus 15 menit tahu dikasih tahu sama perawatnya, ini kondisi kritis, jadi kita lakukan dimasukin selang, jadi baru 5 menit keluar dari kasih selang gitu anak saya, dimasukin selang buat dipacu lah biar tetap istilahnya dipacu tetap biar bisa bernapas gitu ya, biar nangis. Tapi setelah proses krisisnya sudah selesai, aku dikasih tahu itu pokoknya nanti sementara ini di ruang ICU lah, kalau diinfus itu baru berapa jam udah diinfus di tembak yang pokok itu dianya aku nyaman di selatan nggak bisa gitu, nggak bisa apa, cuma bisa lihat dari luar. Cuman saya udah pasrah sama dokter, biarkanlah melalui tangan dokter dan perawatnya anak saya bisa selamat. Habis itu dengan prosesnya seminggu baru bisa kita bawa pulang gitu. Jadi memang proses dari awal proses merasakan sakit dan sampai melahirkan itu memang kuasa Tuhan sangat luar biasa pada kami. Amin. Jadi rasa bersyukur, rasa sukacita, dan rasa sedih, rasa bahagia jadi satu. Cuma karena kita pasrah dan pasti dikuatkan sama orang-orang terdekat kita, itu penting sekali. Orang-orang terdekat dikuatkan dan kita pasrah. Gusti Yesus kalau pasrah panjenengan mboten ninggalake kawula. Jadi mboten tidak mungkin meninggalkan kita, ya. Yang percaya. Amin. Itu kesaksian Amin. saya. Jadi walaupun dengan kondisi apapun dan puji Tuhan ini anak saya wis gede dan nanti saya pinter lah itu. Baru itu udah pinter nangis Jadi dan semoga nanti bisa melayani. Amin. Dan Amin. saya Amin. dia berkat Tuhan yang luar biasa dan semoga kami orang tua jauh izinnya dan ini berkat Tuhan yang juga kami. Ya itu kesedihan kami, tidak akan pernah kita bersyukur dan pasrah dan semua yang Tuhan kerjakan pasti terbaik buat kita. Amin. Dan waktunya tepat, belum tepat buat kita, tapi Amin. tepat itu bulan dan tepat. Amin. Itu saja, terima kasih. Amin. Kemudian pada bulan Assalamualaikum. Amin. Luar biasa. 11 tahun loh ngendem. Tuhan saja ini luar biasa bagaimana keluarga Pak Haji menantikan Bu Hati yang demikian rupa deg-degsel, khawatir pasti gimana kelahiran anaknya, sukacita pasti karena lahir dengan sempurna, terus sedih pasti karena lahir juga dengan sempurna. Inilah yang kita boleh merasakan dalam Tuhan. Percaya mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari, Tuhan pasti yang memberikan yang terbaik. Kita akan pujikan nama Tuhan. Tuhan yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat bagi kita. Amin. Pujian ini yang menguatkan iman kita. Selama ada nama Yesus dalam hidup kita, Tuhan mampu mengubah hidup kita apapun itu. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita memujikan pujian ini. Kuatkan, terbelenggu, dia bebaskan, dia berkuasa, kalahkan maut, dalam dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi
Yesus, haleluya. Kau terlebih besar Tuhan, haleluya. Kau besar, kau tinggikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala rahmat Tuhan. Kau jadikan untuk menjadi berkat bagi hidup kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Menguatkan iman kami Tuhan, seperti Tuhan memulihkan Ayub Tuhan di balik kesengsaraan hidupnya, di dalam proses hidupnya Tuhan, dari berkelimpahan harta. Kau lepaskan itu harta semuanya Tuhan. Bahkan Kau berikan sakit penyakit, kepalanya harus digaruk, tubuhnya harus digaruk dengan kaca Tuhan, beling Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Dia tetap mau mengandalkan Yesus dalam hidupnya. Dia tetap berpegang teguh dalam hidupnya. Karena yang mampu menyembuhkan hidupnya, memulihkan hidupnya, hanya nama Yesus yang dalam hidupnya. Bahkan istrinya berkata, mati saja, tetapi imannya tetap berpegang dalam nama Yesus. Karena dia mempunyai iman, dia pasti keluar seperti biji emas, dan dia akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Ayub menjalani proses itu, dan kita mampu mengalami itu semua Bapak Ibu. Saat proses itu terjadi dalam hidup kita, jangan lepaskan iman kita di hadapan Tuhan. Tetap pegang Yesus dalam hidup kita. Di dalam Yesus, di dalam nama Yesus, ada suatu keselamatan yang terjadi, ada suatu kebebasan yang terjadi, kesembuhan pasti terjadi. Pegang nama Yesus, pegang dalam hidup kita, apapun itu. Kita mau berkata, Yesus Engkau lebih besar dalam hidup kami. Yesus terlebih besar dalam setiap hidup kami. Kau yang mampu memulihkan kami Tuhan, Kau yang mampu membebaskan kami Yesus. Glory Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus lebih
Namamu besar di atas segala nama Tuhan.